بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم افتح لنا كل خير، اللهم افتح لنا كل خير. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab hadis yang berjudul Mukhtasarun Jiddan li Abi Dawud, ringkasan Sunan Abu Dawud yang berisi 51 bab. Dan kita sudah sampai pada bab yang ke-9. Faqala al-muallif hafidhahullah, tafri' salatis safar. Bab tentang salat pada saat safar. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, jazakumullah khairan. Aisyah berkata, furidat telah diwajibkan as-salatu, salat itu, rakaataini dua rakaat fil hadar pada saat muqim, was safar dan juga pada saat safar. Fa uqirrat, lalu ditetapkanlah salatus safar, salat safar, yaitu tetap 2 rakaat. Wazida, sementara ditambahkan fi salatil hadar, pada salat ketika muqim, yaitu menjadi 4 rakaat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini membicarakan sejarah salat. Ternyata salat 5 waktu itu mengalami 2 fase. Fase yang pertama di awal-awal Islam, salat semuanya 2 rakaat kecuali salat maghrib. Maka salat maghrib sejak dulu tetap 3 rakaat. Tetapi zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat. Ini fase di awal Islam. Kita tidak pernah mengalami. Kemudian fase yang kedua, Allah memiliki kebijakan yang baru, yaitu salatnya dibagi 2. Kalau kondisinya safar, maka tetap 2 rakaat. Tapi kalau kondisinya mukim, maka menjadi 4 rakaat. Jadi asal muasal sholat zuhur itu dulu 2 rakaat. Kapan diubah menjadi 4 rakaat? Setelah umat Islam sudah terbiasa melakukan sholat. Karena awalnya mereka orang-orang kafir, tidak paham sholat. Kalau dikasih kewajiban langsung 4, nah bisa dikhawatirkan mereka tidak mau melakukan. Mereka merasa keberatan. Maka oleh Allah dikasih sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Begitu Islam sudah mulai kuat, nah umat Islam sudah bisa melakukan sholat 5 waktu. Nah oleh Allah kemudian ditambah menjadi 4 rakaat. Maka dari sini kita ambil pelajaran bahwa dakwah itu hendaklah dari sedikit demi sedikit. Jangan langsung dibrokkan semua kewajiban Islam kita sampaikan kepada orang yang baru saja kita dakwah pada mereka. Orang baru saja masuk Islam, langsung disuruh ini, itu. Nanti malah keluar dari Islam. Tapi diajarkan yang pokok-pokok dulu. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat kalau memang sudah mencapai nisabnya, kemudian haji. Nah, yang pokok-pokok. Setelah yang pokok-pokok sudah, nah baru ditambahkan yang lain. Sehingga baca Quran setiap hari, zikir setelah sholat, sholat duha, sholat tahajud. Nah itu baru diajarkan. Ya. Supaya mereka tidak kaget dengan ajaran Islam yang banyak ini, sehingga mereka tidak keluar dari ajaran Islam. Dan cara Allah di dalam mendakwahkan Islam secara bertahap seperti ini, kita temukan dalam banyak hal. Contoh misalnya, minuman keras. Apakah minuman keras itu langsung haram? Tidak. Allah memberikan fase di dalam hukum minuman keras. Dulu di awal-awal Islam, minuman keras masih dibolehkan. Jadi umat Islam minum minuman keras masih biasa seperti itu. Dulu di awal Islam. Bahkan paman Nabi namanya Hamzah itu pernah mabuk gara-gara minum minuman keras. Saking mabuknya dia kemudian memenggal ontanya Ali bin Abi Thalib tanpa sadar terhadap apa yang dia lakukan.
Nah, Rasulullah kemudian membela Ali bin Abi Thalib, ingin memarahi Hamzah. Tapi begitu Hamzah melihat Nabi datang, dia mengatakan, kamu itu budaknya bapak saya. Nah, maka Nabi sadar, ini Hamzah lagi teler. Biasanya sama Nabi itu menghormati. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Ini malah dianggap budaknya bapaknya. Berarti pas teler ini. Akhirnya Rasulullah kemudian pergi meninggalkan Hamzah. Nah, itu Hamzah yang merupakan sayyidus syuhada. Orang yang paling utama dari orang-orang yang mati syahid. Ternyata pernah teler. Kapan itu? Di awal Islam. Sebelum minuman keras diharamkan. Fase berikutnya, minuman keras diharamkan, tapi diharamkannya menjelang sholat saja. Kalau jauh dari sholat, silahkan mabuk, nggak apa-apa. Jadi ba'da isya minum minuman keras boleh, karena nanti subuhnya sudah sadar. Tapi habis maghrib minum minuman keras nggak boleh. Kenapa? Nanti pas sholat isya bisa-bisa teler. Seperti pernah katanya Sayyidina Ali minum minuman keras, teler, sehingga sholat membaca surat Al-Kafirun, itu bacaannya salah. Kalau orang Indonesia mungkin surat Al-Kafirun rampung-rampung, diputar terus baca dari awal, nggak bisa selesai. Kenapa? Lagi teler. Nah, itulah yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 43. La taqrabus salata wa antum sukara. Jangan mendekati salat dalam kondisi mabuk karena minum minuman keras. Jadi tidak boleh mabuk kalau mendekati salat. Tapi kalau jauh dari salat, seperti misalnya ba'da isya, nah, sampai subuh kan jauh, maka boleh mabuk. Nih. Jadi orang mabuk kan tahu biasanya sadarnya berapa jam itu. Kalau mabuknya misalnya 1 jam, nah, berarti boleh minum minuman keras jam 1 siang. Nanti jam 2 sudah sadar. Nanti jam 3 sudah sholat asar secara normal. Itu dulu di awal Islam. Fase yang ketiga, kemudian Allah mengharamkan total minuman keras, yaitu pada ayat surat Al-Maidah ayat 91. Allah mengatakan, fahal antum muntahun. Berhentilah semua dari minuman keras. Maka tidak boleh minum minuman keras, meskipun hanya 1 sendok, nggak boleh. Meskipun hanya 1 tetes, nggak boleh. 1 sendok nggak sampai mabuk, tapi nggak boleh. Kenapa? Itu sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah cara Allah dalam mendakwahkan Islam secara bertahap dan ada fase-fasenya. Monggo, Pak. Salat 5 waktu. Kalau salat 5 waktu diwajibkannya setelah Nabi Mi'raj ke langit, ketemu dengan Allah, kemudian Allah mengatakan, kamu saya wajibkan salat 50 kali. Maka Nabi Muhammad turun ketemu Nabi Musa, disuruh minta keringanan. Umatmu nggak bakal kuat kalau 50 kali. Maka diturunkan, mungkin jadi 40 kali, jadi 30 kali, 20 kali, 10 kali, akhirnya jadi 5 kali. Itu pas Mi'raj itu, Pak. Kalau sebelum Mi'raj, sholatnya sehari cuma 2 kali. Pagi sama sore. Dalilnya apa? Mari kita lihat dalilnya. Ghurubiha. Surat Thaha ayat 130. Wasabbih bihamdi rabbik. Tasbihlah memuji Allah, maksudnya salatlah qabla tulu'is syamsi, sebelum terbit matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum tenggelam matahari. Dulu di awal Islam, salat yang wajib cuma ini, sebelum terbit matahari, sebelum tenggelam matahari. Berarti salat pagi sama salat sore. Tapi sebenarnya untuk ayat ini tidak pas ya pendalilannya, karena di sini ada wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tardha. Berarti semua salat sudah masuk di sini. Tapi dalil yang lain. Bil asyi. Allah mengatakan pada surat Shad. Ini surat Ghafir ayat 55. Wasabbih bihamdi rabbika. Tasbihlah memuji Allah, maksudnya salat bil asyi di waktu sore, wal ibkar, dan di waktu pagi. Yang dimaksud sore ini adalah salat sore atau salat asar, yang dimaksud pagi ini adalah salat pagi atau salat subuh. Jadi salatnya cuma 2 kali. Maka fase salat itu bisa dikatakan ada 3 kali. Fase pertama salat cuma 2 kali sehari. Fase kedua salat 5 kali tetapi 2 rakaat 2 rakaat. Fase ketiga ini yang sekarang kita lakukan. Salatnya 4 rakaat, kecuali kalau safar, maka tetap 2 rakaat.
Kemudian kita ambil faedah dari hadis ini bahwasanya salatnya orang safar itu adalah uqirrat, ditetapkan 2 rakaat. Makanya sebagian ulama berdasarkan hadis ini mengatakan orang musafir wajib salatnya cuma 2 rakaat. Kalau musafir kok salatnya 4 rakaat, dia berdosa. Kenapa? Dia nambah-nambah dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi pendapat seperti ini diingkari oleh mayoritas para ulama. Menurut mayoritas para ulama, musafir boleh milih 2 rakaat seperti yang sudah ditetapkan dalam hadis ini. Boleh 4 rakaat sebagaimana dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW juga boleh. Jadi sahabat Nabi kalau safar itu kadang-kadang ada yang 2 rakaat, kadang ada yang 4 rakaat. Contohnya misalnya siapa? Sayyidina Uthman, itu safar, dia tetap salatnya 4 rakaat. Istri Nabi bahkan Aisyah, kalau safar pun sholatnya tetap 4 rakaat. Maka Aisyah ditanya, wahai Aisyah, Rasulullah kalau safar sholatnya berapa? 2 rakaat. Lah kamu istri Nabi kok malah sholatnya 4, kenapa? Apakah ingin menyelisih suaminya? Enggak. Dia mengatakan, saya tidak lelah. Maka menurut fikihnya Aisyah, orang musafir itu boleh sholatnya 2 rakaat, boleh sholatnya 4 rakaat. 2 rakaat lebih utama karena itu yang selalu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi 4 rakaat juga boleh karena dilakukan oleh para sahabat Nabi, tidak diingkari oleh Rasulullah SAW. Dan kita temukan dalilnya dalam Al-Quran bahwasanya seorang musafir boleh untuk sholatnya 4 rakaat. Allah mengatakan pada surat An-Nisa ayat 101. Wa idza darabtum fil ardi, kalau kalian safar di bumi, falaisa alaikum junah, tidak dosa antaksuru minas shalah, untuk mengkosor. Kata-kata laisa alaikum junah, tidak dosa, ini menunjukkan berarti bebas. Boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat. Kalau memang 2 rakaat itu wajib, kalimatnya tidak akan falaisa alaikum junah, ya, tapi fawajibun alaikum. Tapi di sini Allah tidak mengatakan wajib. Allah mengatakan boleh. Silahkan 2 rakaat boleh. Berarti kalau silahkan 2 rakaat boleh, berarti 4 rakaat juga apa? Hanya tetap saja yang lebih utama 2 rakaat. Karena itu mohon maaf Bapak-bapak ya, saya di sini salat maghrib langsung saya qashar dengan salat isya dan saya jamak. Kenapa? Saya musafir. Dari Solo safar ke daerah Sragen sana, kemudian balik melewati sini, nanti lanjut lagi perjalanan ke Sumber, baru nanti balik ke rumah. Jadi ada 4 kajian, alhamdulillah, dalam satu waktu ini di Sragen, di Kebak Keramat sini, di Sumber, kemudian di Solo, kemudian baru pulang. Jadi 4 pengajian, ini perjalanan kita yang jauh ini disebut safar. Nah, safar yang boleh untuk qashar salat itu berapa jaraknya? Ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Jadi yang dimaksud apa? As-safar di sini. Ini berapa nih? Berapa kilo nih? Ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Mayoritas ulama mengatakan safar yang boleh untuk mengqashar salat itu kalau 80 kilo. 80 kilo itu istilah hadisnya 4 burud. 4 burud itu istilah hadis. Kalau istilah kita untuk orang Indonesia 80 kilo. Karena satu baritnya itu 20 kilo. Nah, 4 barit berarti 80 kilo. Ini mayoritas para ulama. Sehingga menurut mayoritas para ulama, saya dari Solo ke Sragen belum safar. Kenapa? Baru 30 kilo. Nah, terus kenapa kok saya mengikuti pendapat yang mengatakan sudah safar? Nah, mari saya tampilkan dalilnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau safarnya itu adalah 3 farsakh, maka beliau sudah mengqashar salatnya. Dalam riwayat Imam Muslim, Anas bin Malik, pembantu Nabi, ditanya tentang qashar salat. Maka dia menjawab, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau keluar alias safar perjalanan 3 mil atau 3 farsakh. Ini perawinya ragu-ragu. Maka kita ambil yang banyak saja. 3 farsakh. Maka shalla rak'atain. Beliau salatnya diqashar jadi 2 rakaat. Zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat, isyanya 2 rakaat. Nah, 3 farsakh ini berapa? Ini juga diperselisihkan oleh para ulama. Ini kan hitungan Arab nih. Kalau mau dikilokan berapa kilo? Diperselisihkan lagi. Pendapat yang dikatakan oleh Syekh Mubarakfuri, 3 farsakh itu sama dengan
24 kilometer. Nah, 24 kilometer sudah dianggap safar menurut hadis tadi. Kalau kita tafsiri, 3 farsah 24 kilo. Nah, saya dari Solo ke Sragen 30 sudah kena. Monggo, Pak. Kalau belum keluar dari makom, belum keluar dari kampung kita, belum safar namanya. Kalau sudah keluar. Jadi misalnya saya kan orang Sukoharjo nih, ya. Manang itu maksudnya Sukoharjo. Begitu saya keluar dari Sukoharjo masuk Solo, itu saya sudah boleh mulai apa? Qashar. Meskipun perjalanan saya sampai Sragen, tapi baru masuk Solo sudah boleh qashar. Kenapa? Sudah keluar dari daerah saya, wilayah saya. Nah, berarti kalau panjenengan orang Kebak Keramat, nah ketika keluar dari Kebak Keramat, perjalanan menuju ke mana? Ke Jakarta misalnya. Nah, dari Kebak Keramat lewat Solo. Nah, masuk Solo berarti apa? Sudah boleh untuk mulai qashar. Jelas, Pak? Daerahnya masih daerah apa itu? Karanganyar. Karanganyar itu kabupaten atau kecamatan? Yang lebih kecil lagi dari kabupaten apa? Apa kecamatannya? Kebak Keramat. Menurut saya Kebak Keramatnya, karena kota Madinah itu kecil. Panjenengan bayangkan kota Madinah seberapa? Panjenengan lihat di peta ya. Kota Madinah itu lebih cocok kecamatan atau lebih cocok kabupaten? Kalau bayangan saya melihat kota Madinah kecil, enggak sebesar kabupaten. Sehingga yang lebih sesuai dengan kondisi kita itu bagi saya, melihat kondisi Madinah zaman itu berarti adalah apa namanya kecamatannya, bukan apa kabupatennya. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan dilihat lagi, di dalam peta kita. Apakah memang kecamatan itu selevel dengan kota Madinah yang ada di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan apa ya? Bab 10. Tafri' abwabit tatawwu. Bab tentang salat sunnah. Wa raka'atis sunnah. Dan rakaat-rakaat salat sunnah. Di sini uniknya beliau membedakan antara tatawwu dengan sunnah. Maka disebutkan dua-duanya. Apa sih bedanya sunnah dengan tatawwu? Sunnah dengan tatawwu ini sebenarnya sama saja. Adapun disebutkan dua karena memang ada dua istilah. Salat sunnah disebut salat tatawwu, salat sunnah disebut salat nafilah, salat sunnah disebut salat mandubah. Nah, maka mau disebut tatawwu, mau disebut sunnah, mau disebut nafilah, mau disebut nafil, silahkan aja. Semuanya maknanya sama, yaitu salat sunnah yang tidak wajib. Tatawwu sendiri artinya sukarela. Sunnah itu artinya tidak wajib. Maka salat sunnah disebut salat sunnah, kenapa? Karena tidak wajib. Disebut tatawwu kenapa? Karena yang melakukan itu sukarela, tidak ada kewajiban, tapi sukarela atas kerelaan dirinya. An Ummi Habibah qalat, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shalla barang siapa yang salat fi yaumin dalam satu hari, sintai asyrata rakaatan, 12 rakaat, tatawuan salat sunnah. Bunya lahu dibangun untuknya bihinna dengan sebab 12 rakaat tadi baitun fil jannah, satu rumah di dalam jannah. Hadis ini menghasung kita untuk sholat sunnah minimal dalam satu hari sebanyak 12 rakaat. Jaminannya apa? Disiapkan rumah di surga. Jadi betapa mudahnya kita membuat rumah di surga. Cuma 12 rakaat, Pak. 12 rakaat banyak apa sedikit? Sedikit nggih. Buktinya kita sholat sehari itu 17 rakaat loh, Pak. Maka kalau 12 berarti lebih sedikit. Berarti mudah. Sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 2 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat, sebelum asar 2 rakaat, sebelum maghrib 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, sebelum isya 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat. Oh, sudah dapat 16 nih. Padahal ini di sini oleh Nabi cuma dihasung 12.
Boleh. Jadi sebelum zuhur 4 rakaat boleh, setelah zuhur 4 rakaat boleh, sebelum asar 4 rakaat boleh. Kalau kita hitung jadi lebih banyak. Sebelum subuh 2, sebelum zuhur 4, setelah zuhur 4, sebelum asar 4 lagi, sebelum maghrib 2, setelah maghrib 2, sebelum isya 2, setelah isya 2. Berapa ini? 22 nih. Banyak sekali. Ya, Masya Allah. Lumayan. Tapi sebenarnya 12 rakaat ini ada rinciannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lihat rinciannya dalam hadis yang lebih lengkap. Ini kan hadisnya tidak lengkap nih. Nah, kita sekarang tampilkan hadis yang lebih lengkap. Dalam hadis yang lebih lengkap disebutkan rinciannya. Sebentar. Saya carikan yang riwayatnya Imam Tirmidzi. Riwayatnya Imam Tirmidzi itu lebih lengkap. Nah ini. Man sabara ala sintai asyrata rak'atan minas sunnah. Siapa yang menjaga 12 rakaat salat sunnah. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangun untuknya rumah di surga. Apa saja? Arba' rakaat qabla zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. Rak'atain ba'daha. 2 rakaat setelah zuhur. Rak'atain ba'dal maghrib. 2 rakaat setelah maghrib. Rak'atain ba'dal isya. 2 rakaat setelah isya. Rak'atain qabla al-fajr, 2 rakaat sebelum subuh. Tapi seandainya tidak kita samakan dengan ini, tapi seperti yang ditanyakan Bapak tadi, ya, sebelum zuhur 2 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat, atau kalau lupa sebelum zuhur atau nggak sempat akhirnya diganti setelah zuhur, nggak ada masalah. Yang penting sholat sunnah. Adapun disebutkan secara khusus oleh Nabi dalam hadis ini maksudnya adalah yang muakkadah, yang lebih ditekankan untuk dilakukan. Maka kalau bisa sebelum zuhur itu 4 rakaat. Kenapa? Ini lebih ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi menghasung secara khusus 4 rakaat sebelum zuhur sampai beliau mengatakan begini nih. Tuftahu lahunna arba'un qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, laisa fihinna taslim, tidak ada salam di tengahnya. Jadi maksudnya langsung 4. Tuftahu lahunna abwabus sama, menyebabkan dibuka pintu-pintu langit untuk amal tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, sebisa mungkin sebelum zuhur itu 4 rakaat. Apakah mungkin, Pak? Mungkin kalau azan langsung wudu. Nih. Tapi kalau azan kerja sih, akhirnya seperti yang ditanyakan Bapak tadi, sampai masjid udah qomat. Nah, nggak sempat 4 rakaat. Kenapa? Tidak bersegera. Mestinya begitu Allahu Akbar, wah itu langsung disingkirkan semua. Singkirkan semua. Wudu, berangkat ke masjid. Saya yakin kalau seperti itu teorinya, maka kita bisa sholat sebelum zuhur 4 rakaat. Yakin saya, okay? Karena sudah terbukti. Okay? Banyak orang yang kita temukan di masjid itu, di masjid-masjid yang kita sholat padanya, salah satunya di masjid saya, Masjid Mujahidin di Manang itu, saya lihat seorang mbah tua, itu selalu 4 rakaat sebelum zuhur. Kok bisa begitu? Karena dia datangnya itu pas azan atau sebelum azan atau setelah azan selesai langsung datang. Jadi kalau tidak sebelum azan atau pas azan atau setelah azan langsung datang. Jadi kalau saya masuk masjid, mbah itu sudah ada. Nah, saya lihat dia sholatnya 4 rakaat. Nah, kok bisa begitu? Ya, karena memang datangnya awal. Tapi kalau datangnya lambat, ya nggak mungkin kita bisa 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, maka sebisa mungkin ini dilaksanakan sesuai dengan sabda Nabi, arba' rakaat qabla zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur. Tapi seandainya nggak bisa, yang penting dalam satu hari ada 12. 12 ini maksudnya adalah sholat-sholat yang menyertai sholat wajib, baik sebelumnya maupun setelahnya, maka kita insya Allah mendapatkan rumah di dalam surga. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata-kata fi yaumin, ya, hari ini maksudnya adalah siang sama malam. Sehingga kalau siangnya kita tidak sempat, maka bisa digabung atau diganti pada malamnya. Yaitu misalnya ba'da isya'nya biasanya 2 rakaat, nah kita 4 rakaat boleh. Ba'da maghribnya misalnya karena longgar, kita 6 rakaat boleh. Jadi misalnya sebelum subuh karena bangun kesiangan belum sempat sholat 2 rakaat.
Kemudian sebelum duhur karena kerjanya ternyata banyak pekerjaannya akhirnya belum sempat 2 rakaat. Nah, silahkan nanti di qadha atau diganti pada waktu ba'da maghrib ketika longgar, nggak ada masalah. Boleh kita sholat setelah maghrib 6 rakaat, boleh. Ada hadisnya nggak? Ada. Meskipun dhaif tapi boleh diamalkan karena hanya masalah fadilah amal. Man shalla ba'dal maghrib 6 rakaat. Siapa yang salat setelah maghrib 6 rakaat yang tidak bicara jelek di antara salat-salat tersebut, maka itu senilai dengan ibadah 12 tahun. Tapi karena hadisnya dhaif, fadilah ini tidak bisa kita yakini betul. Tapi kalau diamalkan boleh. Rasulullah juga salat duha kadang-kadang 6 rakaat. Karena yusallid duha adalah Nabi salat duha kadang-kadang 6 rakaatin, 6 rakaat. Nah, jadi sholat sunnah 6 rakaat boleh, 8 rakaat juga boleh, 10 rakaat juga boleh. Bahkan bebas, terserah semau kita mau berapa rakaat, terserah. Sholat sunnah mutlak bebas, berapa kita melakukannya. Moga Pak. Kalau kita melakukan sholat 6 rakaat, niatnya apa? Kalau untuk mengganti, berarti niatnya qadha. Kalau tidak untuk mengganti, maka niatnya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu apa? Sholat sunnah yang tidak terikat oleh apapun juga. Kalau qobliyah itu kan terikat karena sebelum sholat wajib. Ba'diyah terikat karena setelah sholat wajib. Ini enggak terikat apa-apa. Jadi tanpa sebab istilahnya. Monggo, Pak. Sholat hajat. Sholat hajat hadisnya dhaif. Sehingga kalau kita punya hajat kepada Allah, tidak harus sholat dulu. Langsung doa juga boleh. Tapi sholat dulu 2 rakaat, kemudian minta kepada Allah juga boleh. Enggak ada masalah. Boleh diamalkan karena apa? Cuma fadilah amal saja. Tapi saya jujur, hadisnya derajatnya tidak sahih. Kita lanjutkan satu bab lagi, bab 11. Abwabu qiyamil lail, bab-bab tentang salat tahajud. An Abi Sa'idin wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ayqadha ar-rajul, apabila membangunkan seorang laki-laki ahlahu, istrinya, minal laili, di waktu malam, fa shallaya, lalu keduanya salat, yaitu salat tahajud. Au qala, atau Nabi bersabda, shalla rak'ataini jami'an, dua-duanya salat 2 rakaat, kutiba, keduanya dicatat, fidz dzakirina wadz dzakirat, termasuk laki-laki yang banyak zikir dan perempuan yang banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan 2 hal. Pertama, fadilah salat malam meskipun hanya 2 rakaat. Tolong betul-betul diamalkan. Kenapa sholat malam ini pembeda antara orang-orang munafik dengan orang-orang mukmin? Orang munafik tidak ada yang sholat malam, nggak ada. Maka kalau ada orang sholat malam, ini salah satu tanda dia bukan apa? Orang munafik. Bukan berarti kalau nggak pernah sholat malam berarti munafik, bukan ya. Tapi munafik itu nggak pernah sholat malam, sama sekali nggak pernah. Karena sholat malam itu kan hukumnya sunnah dan tidak ada yang lihat kan di rumah kan. Nah, munafik di rumah nggak pernah sholat. Munafik itu sholatnya cuma ke masjid untuk nongol saja. Supaya orang-orang tahu, nih saya juga muslim nih. Ya. Nah, maka sholatnya ke masjid cuma untuk absen saja. Untuk pamer saja. Saya juga muslim. Tapi kalau di rumah, belas tidak pernah sholat. Nah, maka tolong dijaga sholat malam ini. Yang kedua, hadis ini menghasut untuk aiqadha, membangunkan. Jadi kalau kita punya istri, istri dibangunkan untuk sholat. Kita punya anak, anak dibangunkan untuk sholat. Kita punya teman, kalau misalnya dalam satu kos, maka dibangunkan untuk sholat. Tapi yang namanya sholat sunnah, ya jangan mewajibkan. Dibangunkan, kalau bisa bangun alhamdulillah, kalau tidak bisa bangun jangan dijotosi. Istri jotosi gara-gara apa? Orang belum sholat tahajud. Ya, nggak boleh. Kalau nggak mau sholat tahajud, dicium saja. Kalau dicium orang melek. Nah, maka udah melek, maka apa? Disuruh untuk sholat tahajud. Rasul sampai menghasung suami untuk membawa air, diperciki istrinya supaya bangun. Rahimallahu rajulan, Allah merahmati seorang laki-laki, qama minal lail, bangun malam.
Fasalla lalu salat. Wa iqadha imra'atah, bangunkan istrinya. Fasallat, istrinya juga salat. Fa in abad, kalau malas bangun, nadhaha fi wajhil ma, dipercikkan pada wajahnya air. Nah, perhatikan kata-katanya, nadhah, percikkan. Jadi bukan diguyang dengan saember, bukan. Ya. Ini enggak benar, ya. Tapi dipercikkan. Kalau sudah bangun, alhamdulillah. Kalau belum bangun, mungkin airnya ditambah lagi. Ya. Nah, tapi kalau diperciki air nggak bisa, dia bisanya saember, ya saember nggak apa-apa. Ya. Tapi rata-rata orang kan tidak seperti itu kan. Ya. Wa rahimallahu mra'ah. Semoga Allah rahmati seorang ibu-ibu qamat minal lail, bangun malam, fasallat, lalu dia salat. Wa aiqadat zaujaha, dia bangunkan suaminya. Fasalla, maka suaminya juga ikut bangun. Fa in aba, kalau suaminya malas bangun, nadhahat fi wajhil ma, maka istri percikkan air pada wajah suaminya. Jadi saling bantu-membantu dalam salat tahajud. Kalau kita melakukan itu, maka dijamin termasuk adz-dzakirinallaha wadz-dzakirat. Laki-laki dan perempuan yang ahli zikir. Orang yang ahli zikir itu ada kelebihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salasatun la yaruddullah du'ahum." Ada 3 orang yang Allah tidak menolak doa mereka. Salah satunya siapa? Adz-dzakirullah katsira. Orang yang banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya kita termasuk ahli zikir atau banyak zikir, minimal lakukan 2. 1, tahajud, saling membangunkan suami istri. Yang kedua, 3 wirid dilakukan. Wirid pagi, wirid sore, wirid sebelum tidur. Ibnul Qayyim mengatakan, siapa yang menjaga 3 wirid ini, maka dia sudah termasuk adz-dzakirullah katsiran, orang yang banyak zikir kepada Allah. Sehingga kalau doa, maka lebih berhak untuk dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi, salat tahajud, membangunkan suami istri, kemudian wirid pagi, wirid sore, wirid sebelum tidur. 4 ini dijaga, insya Allah sudah termasuk orang yang banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga kita ambil pelajaran pentingnya suami istri itu sama-sama paham agama, Pak. Coba kalau suami istri baca hadis ini, sehingga saling mengerti. Tapi kalau suami saja yang baca, istri dikasih air, marahnya bukan main. Seminggu ra gelem ngomong. Nggak mau masak. Wah, suami saya nganyel gitu nan, memerciki air saya. Demikian juga suaminya, kalau baca hadis ini, paham dia, oh istri saya mengamalkan hadis, dia malah senang. Tapi kalau suaminya nggak paham hadis ini, diperciki langsung, kamu saya cerai. Nah, malah jadi parah. Makanya pentingnya suami istri ngaji. Karena itu bapak-bapak yang ngaji di sini, tolong istrinya diajak juga, anaknya diajak juga. Ibu-ibu yang ngaji di sini, tolong suaminya diajak juga, anak-anaknya diajak juga. Supaya paham semuanya terhadap agama ini, sehingga kita rame-rame masuk surga bersama-sama. Mudah-mudahan semua kita masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masih sisa mungkin sekitar 5 menit. Kalau ada pembahasan dipersilahkan. Monggo Ustaz.